Kesehatan reproduksi remaja, sistem reproduksi pria dan wanita. Perkenalan anggota. Kelompok 7, 1. Atianida Lafifa, 2. Nova Uzi Zahra, 3. Nur Arofik. Kami akan menjelaskan tentang menyebutkan fungsi-fungsi sistem reproduksi manusia, mengenali struktur dan fungsi sistem reproduksi pria dan wanita, menjelaskan siklus menstruasi dengan istilah sederhana. Tahukah kamu, jantung bayi manusia mulai berdetak 21 atau 22 hari setelah pembuahan? Kesehatan reproduksi manusia. Kesehatan reproduksi adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik terkait organ reproduksi, mampu berfungsi dengan sehat, serta aman dalam menghasilkan keturunan. Ciri-ciri remaja. Masa remaja, awal 10 tahun sampai 13 tahun, tengah 14 tahun sampai 16 tahun, akhir 17 tahun sampai 19 tahun. Perubahan fisik perempuan, menstruasi, payudara membesar, tumbuh bulu, tinggi badan menambah. Perubahan fisik laki-laki, suara membesar, tumbuh kumis atau jangkun, mimpi basah, dada bidang. Perubahan psikis, emosi labil, ingin menonjolkan diri, sering membantah, lebih dekat dengan kelompok sebaya. Siklus menstruasi ini adalah proses yang alami dan berulang dalam sistem reproduksi wanita. Awal haid tidak teratur, butuh plus minus 3 tahun untuk stabil. Rata-rata berlangsung sekitar 28 hari. Selama haid plus minus 5 hari dan darah yang keluar 30 sampai 80 mili. Siklus ini melibatkan persiapan tubuh untuk potensi kehamilan. Penjelasan. Mimpi basah terjadi saat sperma matang di testis lalu keluar bersama air mani, ejakulasi, tanpa rangsangan nyata, atau bisa juga melalui menstruasi atau onani. Kehamilan terjadi bila sel telur bertemu sperma. Fertilisasi, tanda kehamilan. 1. Mual atau muntah. 2. Tidak haid. 3. Payudara membesar. 4. Nafsu makan berubah. 5. Tes laboratorium positif. Sistem reproduksi manusia. Sistem ini memiliki 4 fungsi khusus. Memproduksi gamet, sel telur dan sperma, menyimpan dan membawa sel reproduksi ini, memelihara keturunan saat berkembang, memproduksi hormon. Organ reproduksi pria. Vas deferens, membawa sperma dan testis ke uretra saat ejakulasi. Testis, memproduksi sperma dan testosteron, hormon seks pria yang mempengaruhi perkembangan tubuh. Penis, digunakan untuk membuang air seni dari tubuh dan menyalurkan sperma untuk reproduksi seksual. Uretra, saluran untuk air seni dan air mani saat keluar dari tubuh. Prostat, memproduksi cairan yang bercampur dengan sperma untuk membentuk air mani, menjaga dan melindungi sperma. Organ reproduksi wanita. Pertama ada ovinduk atau tuba Fallopi, yaitu jalur untuk telur dari ovarium ke rahim dan memberikan tempat sperma untuk membuahi. Kedua ada ovarium, yaitu memproduksi telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Yang ketiga ada rahim atau uterus, tempat telur yang dibuahi ditanam dan tumbuh menjadi janin selama kehamilan. Lalu ada serviks, memungkinkan darah menstruasi mengalir dari rahim dan berfungsi sebagai jalur bagi sperma memasuki rahim. Dan terakhir ada vagina, menerima penis selama reproduksi seksual, memungkinkan darah menstruasi keluar dari tubuh, dan memungkinkan bayi lewat saat melahirkan. Perjalanan sel sperma. Sel sperma melewati berbagai bagian sebelum mencapai sel telur untuk membuahinya. Yang pertama ada testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma. Yang kedua ada epididymis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara.
Yang ketiga ada vas deferens, berfungsi menghubungkan epididymis ke uretra. Yang keempat ada uretra, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Lalu pada fase ejakulasi, ejakulasi yaitu jutaan sel sperma bercampur dengan cairan mani dan dilepaskan ke dalam vagina. Di dalam vagina lalu disalurkan lagi ke serviks. Serviks sendiri yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Lalu ada rahim dan masuk ke dalam ovinduk. Setelah semua tahapan berjalan dengan lancar, terjadilah pembuahan. Proses ini menciptakan zigot, cikal bakal kehidupan baru. Pada tahap siklus menstruasi. Menstruasi sendiri yaitu lapisan rahim robek menghasilkan pelepasan darah dan jaringan dari tubuh melalui vagina. Fase luteal. Folikel ovarium kosong menjadi korpus luteum, memproduksi hormon yang mempersiapkan rahim untuk kemungkinan implantasi embrio. Fase folikuler. Ketika kelenjar pituitari melepaskan hormon yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium. Fase ovulasi. Ketika telur matang dilepas dari ovarium dan siap untuk pembuahan potensial. Terdapat ringkasan materi yang sudah kami jelaskan, salah satunya pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah serangkaian organ dan struktur khusus yang bertanggung jawab untuk memproduksi, mengangkut, dan memfasilitasi penyatuan sel reproduksi pria dan wanita, yang pada akhirnya menciptakan keturunan. Pada organ utama, bagian alat kelamin pria yang terdiri dari testis, prostat, vas deferens, uretra, dan penis. Bagian alat kelamin wanita terdiri dari ovarium, ovinduk atau tuba falopi, rahim, uterus, serviks atau leher rahim, dan vagina. Pada siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses berulang sekitar 28 hari pada wanita yang ditandai dengan perubahan pada rahim dan ovarium. Semangatnya sudah, ayo sekali.